Halo Om Roni, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Hendro. Lama tak ketemu ini. Iya. Lama kita tidak bersua, tidak bercakap-cakap. Jadi kan dalam perkara cerai itu ya, Om ya, tidak hanya cerai talak aja yang bisa dituntut nafkah, ya kan? Akan tetapi pihak wanita yang menggugat juga bisa meminta nafkah atau menuntut nafkah ke suaminya, betul Ya. itu kan? Betul. Kategori apakah seorang wanita Kehilangan haknya. Iyalah. Menuntut hak ya nafkah. ya? Kategori apa? Kita ini sama-sama praktisi nih ya, sama-sama lawyer nih. Menurut Anda? Di dalam kompilasi hukum Islam itu kan ada banyak kriteria istri yang dibilang kewajiban istri itu adalah salah satu menjaga harta benda suami, Oke. merawat anak, tunduk dan patuh terhadap suami. Itu kan di kompilasi hukum Islam. Lalu ketika istri sudah dirasa tidak bisa menjalankan ini, maka itu bisa dibilang istri yang telah nuzus. Tidak patuh. Tidak patuh, istri yang nuzus. Maka istri yang nuzus akan kehilangan hak-haknya dalam menuntut nafkah after perceraian. Gitu. Di kompilasi hukum Islam ada itu. Ya, Jadi tidak perlu harus kita berhitung ya? Hah? Tidak perlu harus kita berhitung ya? Nggak perlu. Istri dianggap melanggar kewajiban sebagai istri, ada di pasal 83, ayat 1 Kak, kompilasi hukum Islam. Kewajiban utama istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Salah satunya adalah menjaga harta benda, menjaga suami, apa segala macam itu. Hak nafkah akan gugur, itu di pasal 84. Suami tidak wajib memberi nafkah, baik lahir maupun batin, dalam kurung uang, makanan, tempat tinggal, selama ia dalam keadaan nuzus. Seperti itu, Bapak. Tentunya nuzus kan harus kita buktikan. Ya harus. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Hukumnya kan itu. Nah, nantinya kan ketika pihak tergugatnya tidak berkenan memberikan, ya kan tentu harus bisa membuktikan sejauh mana nih lawan perkara ini masuk kategori nuzus dengan adanya saksi. Ya kan? Ya. Nah, saksi tentu harus ada 2 minimal, 2 alat bukti ya. Nah, jadi seperti itu. Apakah ketika seorang istri pergi meninggalkan tempat, ya kan? Tempat kediaman bersama. Betul, tempat tinggal ya, tempat tinggal. Nah, lantas pada saat itu ada nih suaminya, ada, lakinya ada di rumah, Misalkan nih Anda suami saya, misal nih ya, saya istri Anda, ya, biar nggak serius ya. Misalkan Pak Roni suami saya, kemudian datanglah ya keluarga saya, saya ngomong, Sik Pak, aku tak ke ibu dulu. Monggo. Kan pamit. Maka saya bilang monggo. Monggo. Sebagai suami baik. Ya. Kalau seperti itu kata-katanya. Namun faktanya, yang bersangkutan berkata, Sik Pak, aku diajak pulang ibu. Monggo. Diajak pulang ibu ya. Monggo. Apakah ketika hal itu sudah berkata, termasuk kategori nuzuskah atau tidak? Nah, gitu. Ketika diajak pulang keluarganya, dan saya sebagai suami yang baik tentu tidak mau menghalangi kemesraan antara dia dan keluarga, tentu saya mengizinkan. Pertanyaannya adalah kembali nggak dia? Oh tidak, nggak kembali sampai sekarang. Artinya, saya nggak kembali sama Anda, sebagai suami saya. Artinya, kategori dia izin pulang itu adalah sumir. Dia izin pulang sekedar untuk lepas kangen, atau bagaimana? Atau bagaimana dan tidak kembali, ketika saya minta kembali tidak kembali, artinya dia meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin saya. Nah, berarti kan masih luas nih, diajak pulang ibu. Dan pastinya sebagai seorang suami Anda mengizinkan. Dan selanjutnya Anda kan berkata, kapan balik? Apa tak susul? Itu sudah terlucap dari pihak Anda selaku suami. Dan itu sampai sekarang tidak ada kembali ke tempat kediaman yang sudah disepakati. Seperti ini Pak, kasus seperti itu kayak seperti putusan Mahkamah Agung nomor 239 K/AG/1999, istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami dan tidak ada alasan yang sah dianggap nuzus dan karenanya tidak berhak atas nafkah dari suaminya. Kita akan balik loh, balik. Oh ya sudah.
Gitu. Jadi clear ya? Clear dong. Pengertian Lucius ini mantep ini. Clear dong. Mr. Roni. Oke. Makasih Om Roni. Siapa? Atas kehadiran kesediaannya. Siapa? Nah, Sama-sama. thank you.